Di halaman asrama Longge, kita akan bertarung malam ini. Lawan kita lebih kuat dari yang kita duga, kata Longge kepada Long Di dan yang lainnya. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Masih ada 6 jam sebelum pertarungan geng di malam hari. Kita harus membuat terobosan lain selama ini. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Menghadapi tekanan perang geng yang kuat, Longge dan yang lainnya bersorak, berharap bisa membuat terobosan lain hanya dalam 6 jam. Dengan semangat ini, Longge dan yang lainnya berlatih dengan serius di asrama mereka. Tanda tanya tanda seru. Longge menggunakan energi pertarungan putih untuk dimasukkan ke dalam potongan batu giok budidaya. Energi putih pada potongan batu giok segera menyatu dengan langit dan bumi. Longge juga menyatu dengan langit dan bumi terus mengalir menuju Longge. Longge menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan kemudian mengalirkan energi spiritual ini ke Dantian, memungkinkan siklon putih terus menyerapnya. Di ruangan lain, Long Di dan yang lainnya juga berlatih dengan serius. Semua anggota geng Long Yutiandi bekerja keras untuk berlatih. 3 jam kemudian, topan Longge menyerap energi putih sampai batas tertentu, dan topan tersebut secara bertahap meluas. Ding! Seluruh tubuh Longge bersinar dengan cahaya putih. Longge telah ditingkatkan dari topan level 1 ke topan level 2. Setelah meningkatkan keterampilannya, Longge terus berlatih, mengkonsolidasikan kekuatan topan level 2. 4 jam kemudian, Xiaoling juga menyerap energi spiritual dan mencapai kondensasi Qi tingkat ke-9. Ding! Seluruh tubuh Xiaoling bersinar dengan lampu merah, dan dia dipromosikan dari kondensasi Qi tingkat ke-9 ke topan tingkat 0. Xiaoling terus berlatih dan berkonsolidasi. 5 jam kemudian, Long Di dan Long Di juga ditingkatkan. Ding! Saya melihat kilatan cahaya keemasan di tubuh mereka, dan mereka dipromosikan dari kondensasi Qi tingkat ke-7 ke kondensasi Qi tingkat ke-8. Di saat yang sama, Jinzi dan Rose juga telah ditingkatkan. Ding! Tubuh Jinzi dan Mei Mei bersinar dengan cahaya keemasan, dan mereka dipromosikan dari kondensasi Qi tingkat ke-5 ke kondensasi Qi tingkat ke-6. Semua orang berlatih dan berkonsolidasi. Pukul 6.30 malam. Longge membuka matanya. Dia telah mengkonsolidasikan keterampilannya di tingkat topan tingkat 2. Longge berdiri dan keluar kamar. Xiaoling juga mengkonsolidasikan keterampilan topan level 0-nya, berdiri dan berjalan keluar ruangan. Long Di, Jinzi, dan Mei Mei juga menyelesaikan konsolidasi mereka dan keluar ruangan. Anggota geng Long Yutiandi berkumpul di halaman. Masih ada 30 menit sebelum perang geng dimulai. Ayo pergi. Longge memandang semua orang dan berkata. Oke, Long Di dan yang lainnya berkata dengan percaya diri. Peningkatan keterampilan mereka juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Longge dan yang lainnya membuka pintu, terbang ke udara, dan terbang menuju area ring. Matahari terbenam di sore hari sungguh indah, dan awan berwarna-warni pun indah. Bahkan lebih indah lagi melakukan sesuatu yang menantang di waktu yang begitu indah. Longge dan yang lainnya tiba di area ring setelah terbang sebentar. Haha, Xiao Longge, kamu di sini. Guru Jingtian memandang anggota geng Long Yutiandi yang datang ke area ring dan tersenyum. Baiklah, Guru, kita di sini. Longge berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh percaya diri. Hah, lumayan, tidak mudah bagimu untuk menerobos lagi hanya dalam beberapa jam latihan. Guru Jingtian berkata sambil tersenyum. Baiklah, kita harus memenangkan pertandingan, jadi kita berlatih lebih keras. Kata Longge sambil tersenyum. Oke, saya akan segera melihat penampilan Anda. Tahap kompetisi Anda No. 28. Oke, Longge mengangguk, dan terbang ke arena nomor 28 bersama Long Di dan yang lainnya. Arena nomor 28. Sudah ada 100 ahli siklon yang berdiri di atasnya, dan pemimpinnya adalah ahli siklon tingkat 9. Mereka adalah Maverick. Longge dan yang lainnya terbang ke atas ring dan berdiri di hadapan Mavericks. Kalian anak-anak juga menantang kami. Murong Xiaoniu, pemimpin geng Mavericks, memandang Longge dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Longge berkata dengan ringan. Saya tidak keberatan mendapatkan 50 juta dana geng. Melihat pemimpin geng itu tertawa, yang lain pun ikut tertawa. Kami di sini untuk meminta 50 juta dana geng. Longge berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh oleh tawa orang lain. Haha, Murong Xiaoniu memandang Longge dan yang lainnya dan tertawa lebih keras, hanya kamu. Apakah siklon tingkat tertinggi adalah master tingkat 2? Haha, Longge juga tertawa. Yang paling ingin dia lihat adalah musuhnya meremehkan mereka. Waktu berlalu menit demi menit, dan saat itu sudah pukul 7 malam dalam sekejap mata. Saya umumkan, perang geng dimulai. Guru Jingtian berteriak keras di langit. Saudara laki-laki mana yang ingin berurusan dengan mereka? Kata Murong Xiaoniu kepada orang-orang di belakangnya.
Kata seorang Master Topan level 6. Anda harus tahu bahwa level terendah di Mavericks adalah Master Topan level 6. Biasanya, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk tampil harus tampil. Aku melihat mereka berjalan perlahan ke depan formasi kedua sisi, memandang Longge dan yang lainnya dengan jijik dan berkata kalian semua berkumpul. Jangan buang waktuku. Longge tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke belakang dan berkata, Jinzi, aku akan memberimu kesempatan untuk pamer. Oke, Jinzi dengan gembira terbang keluar dari belakang. Pada kondensasi Ki level 6, dia tidak takut dengan Master Topan level 6. Master Topan tingkat 6 berkata dengan marah, karena kamu mencari kekalahan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Saya melihat Master Topan tingkat 6 bergegas menuju Longge dan yang lainnya. Lawanmu adalah aku, teriak Jinzi, melambaikan perisai dan pedang lebar dan bergegas ke depan, menundukkan naga dan menundukkan pedang dan perisai ibel, menundukkan jurus harimau. Hasilnya, Master Topan level 6 dan Jinzi bertarung bersama. Kedua pria itu bertarung tanpa henti. Apa yang terjadi? Master Qining level 6 benar-benar bisa setara dengan Master Cyclone level 6. Mereka terpisah 10 level. Longge dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh minat. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka berakhir seri dalam pertarungan geng selama 2 jam. Jika pertarungan berakhir seri, kita tidak akan bisa main-main satu sama lain. Kata Murong Xiaoniu, lalu berbaring tangannya dan membalas, lawan 2 Cyclone Master tingkat ke-7. Tiba-tiba, 2 Master Topan tingkat 7 terbang dari belakang Murong Xiaoniu dan menyerang Longge dan yang lainnya. Longdi, kamu bisa pamer. Oke, Longdi dan Longdi mengayunkan pedang panjang kelas atas mereka dan menyerang. 2 lawan 2, kedua belah pihak bertarung bersama, tetapi jelas bahwa Longdi dan Longdi, yang berada di tingkat ke-8 kondensasi Qi, lebih unggul. Apa, seorang Master Cyclone tingkat ke-7 tidak bisa mengalahkan Master Qining tingkat 8? Tiba-tiba, 2 Master Topan tingkat 8 terbang keluar dari belakang Murong Xiaoniu. Xiaoling, bisakah kamu menghadapi 2 Master Cyclone tingkat 8? Longge berkata pada Xiaoling di sebelahnya sambil tersenyum. Menyenangkan kalau sulit. Xiaoling tertawa, lalu menyerang ke depan dengan tinjunya melambai, lawanmu adalah aku. Xiaoling bertarung dengan 2 Master Topan level 8, dan dia tidak kalah sama sekali. Apa, sebuah topan level 0 sebenarnya bisa setara dengan 2 Cyclone level 8? Murong Xiaoniu menatap tajam hingga matanya hampir jatuh, aku akan melakukannya sendiri. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Murong Xiaoniu menyerang ke depan dengan ganas seperti anak sapi. Haha, lawanmu adalah aku. Longge tertawa, lalu mengeluarkan tombak kelas atas dari ring luar angkasa, dan bertarung dengan Murong Xiaoniu. Jika kamu tidak melawan, kamu tidak akan tahu. Jika kamu melawan, kamu akan terkejut. Murong Xiaoniu menyadari bahwa dia bukan tandingan Longge dan sepenuhnya dikendalikan oleh Longge. Saat ini, dia benar-benar cemas, semuanya, berkumpul dan kalahkan mereka dengan cara apapun. Mengikuti teriakan Murong Maverick, semua anggota geng Maverick bergegas maju. Ross, tembakan panah terkuatmu. Longge berkata dengan keras kepada Ross, yang tidak mengambil tindakan apapun. Oke, wajah Ross menjadi serius, lalu dia membengkokkan busur dan menarik anak panah dengan gerakan cepat, menembakkan anak panah terkuatnya, dan 2 anak panah ditembakkan pada saat yang bersamaan, buku rahasia anak panah-panah ganda pemakan jiwa. Bum-bum 2 anak panah melesat ke langit dengan kekuatan yang menakjubkan ke kerumunan Mavericks. Setelah Ross menembakkan 2 anak panah pemakan jiwa sekaligus, dia kehilangan semangat juang dan kekuatan mentalnya dan tidak punya pilihan selain mundur dan beristirahat. Anak panah pemakan jiwa yang ditembakkan oleh Ross dengan seluruh kekuatannya begitu kuat sehingga para Master Topan level 7 ke bawah mengalami kesurupan, dan para Master Topan level 8 juga terpengaruh. Tentu saja Longdi dan yang lainnya tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Salah satu teknik pedang daun jatuh adalah pedang menggulung daun jatuh. Pedang bor kelas atas Longdi dan Longdi berubah menjadi titik-titik, menusuk Master Cyclone level 7 dan Cyclone level 6 yang kebingungan. Menundukkan naga, menundukkan harimau, pedang dan perisai, menundukkan jurus harimau. Jinzi juga menyerang Master Cyclone level 6 yang kebingungan itu dengan seluruh kekuatannya. Tinju ilahi naga api-api liar memulai api padang rumput. Xiaoling tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tinjunya berubah menjadi titik-titik dan menyerang penguasa topan tingkat 8. Pahlawan jatuh dari teknik tombak bunga pir berwarna-warni. Longge juga mengacungkan tombaknya dan menyerang Murong Xiaoniu, yang berada di topan tingkat 9, mencegah Master Cyclone tingkat 9 menyelamatkan anak buahnya. Bang, 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 para Master Cyclone tingkat 6 dihempaskan satu persatu oleh pedang dan perisai Jinzi.
Hanya dalam 1 detik, lebih dari selusin Master Siklon tingkat 6 terlempar. Bang, 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 pedang bor kelas atas Long Di dan Long Di menjadi lebih gila lagi, menjatuhkan semua Master Siklon level 7. Sebanyak 20 Master Siklon level 7 semuanya memuntahkan darah dan terbang menjauh. Bang, 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 tinju Xiaoling menghempaskan sebagian besar Master Siklon tingkat 8. Boom, Murong Xiaoniu, yang berada di topan tingkat 9, tidak dapat menyelamatkan situasi. Dia hanya bisa menggunakan pisau bor berkualitas tinggi untuk memukul tombak Long Ge dengan keras, menyebabkan ledakan besar. Hanya dalam 1 ronde aksi habis-habisan, kekuatan kedua kubu berubah. Geng Mavericks hanya memiliki 1 Master Siklon level 9, 4 Master Siklon level 8, dan 40 Master Siklon level 6 tersisa. Geng Long Yu Tiandi hanya kehilangan teman sekelas Mei Mei. Haha, Long Ge tertawa, lalu berkata kepada Murong Xiaoniu, yang berada di topan tingkat 9, sekarang lawanmu adalah aku. Biarkan saja adikku berurusan dengan bawahanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki pemanah yang kuat. Sekarang setelah dia pergi, kamu pasti akan dikalahkan. Haha, kalau begitu ambil tindakan. Long Ge tertawa. Serang, Murong Xiaoniu, yang berada di topan tingkat 9, pertama kali menyerang Long Ge dengan pedang bor bermutu tinggi. Kemudian, 4 Master Topan level 8 menyerang Long Di dan Long Di, sedangkan 40 Master Topan level 6 menyerang Jin Zi dan Xiaoling. Keahlian menembak bunga pir serangan naga. Long Ge mengacungkan tombak kelas atas untuk menyerang Murong Xiaoniu. Long Di dan Long Di membentuk formasi cincin dan menggunakan teknik pedang daun jatuh untuk menghadapi 4 Master Siklon tingkat 8. Jin Zi dan Xiaoling bertahan dan menyerang, dan keduanya bertarung dengan 40 Master Siklon level 6. Ketika Long Ge berada di kondensasi Qi tingkat ke-7, dia mampu mengalahkan Master Siklon tingkat ke-9. Sekarang dia berada di Siklon tingkat kedua, tidak menjadi masalah untuk mengalahkan Master dari tingkat ke-9 dari topan. Sekarang dia hanya bertarung perlahan dengan Master yang tidak ada dalam daftar surga ini, beri Long Di dan yang lainnya kesempatan untuk berolahraga. Salah satu teknik pedang daun jatuh berubah menjadi ribuan pedang. Pedang panjang Long Di berubah menjadi ribuan, membingungkan pemandangan 4 Master Siklon tingkat 8. Salah satu teknik pedang daun jatuh adalah pedang kemarahan. Long Di memanfaatkan fakta bahwa Master Siklon tingkat 8 sedang kebingungan dan menyerang salah satu Master Siklon tingkat 8. Bang! Pedang Long Di tiba-tiba mengenai punggung salah satu Master Siklon tingkat 8. Karena campur tangan Long Di, pedang itu terbang sebagai tanggapan. Long Di dan Long Di pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka bergegas maju dan menjatuhkan Master Siklon tingkat 8 yang kehilangan senjatanya keluar dari ring. Di sisi lain, kekerasan Xiaoling terlihat sepenuhnya. Dengan pelindung perisai Jin Zi, Xiaoling menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setiap serangan membuat Master Siklon level 6 memuntahkan darah dan dibuang. Haha, mari kita akhiri pertempuran ini. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati bahwa Long Di dan yang lainnya bersiap untuk menang, dan berkata kepada Murong Xiaoniu sambil tersenyum. Kemenangan adalah milikku. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, kalian bukanlah lawanku. Haha, izinkan saya menunjukkan puncak gunung es kekuatan saya. Semangat juang putih tiba-tiba muncul di tubuh Long Ge, dan semangat juang putih mengubah tombak menjadi warna putih yang indah. Kanan, putih luar biasa yang menghasilkan warna-warna indah. Keahlian menembak berbentuk buah pir akan bergantung pada pertempuran. Manusia dan senjata Long Ge bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga putih raksasa, dan menyerang Murong Xiaoniu dengan momentum yang tak terkalahkan. Aku ingin menang. Murong Xiaoniu juga memfokuskan seluruh kekuatannya pada pedangnya dan menyerang Long Ge dengan seluruh kekuatannya. Boom! Naga putih raksasa itu menelan Murong Xiaoniu. Setelah tabrakan singkat, Murong Xiaoniu memuntahkan darah dan dibuang. Di saat yang sama, Long Di dan Long Di juga mengalahkan 3 Master Topan level 8, dan Xiaoling serta Jin Zi juga mengalahkan 40 Master Topan level 6. Geng Long Yu Tiandi meraih kemenangan besar. Saya umumkan, Geng Long Yu Tiandi menang dan mendapat 50 juta dana geng. Geng Mavericks mengumumkan pembubarannya, dan 100 juta koin emas dana geng hilang. Haha, kita menang. Long Di dan yang lainnya bersorak, dan Rose juga datang untuk merayakannya bersama. Selama perayaan, Long Ge terbang ke udara untuk menerima hadiah geng. Selamat, kamu menjadi lebih kuat, kata Guru Jingtian kepada Long Ge, yang terbang di udara. Terima kasih, Guru. Jalan kita masih panjang. Oke, apakah kamu masih akan menantang geng dengan Master Siklon level 9 besok? Guru Jingtian bertanya. Ya, Long Ge mengangguk, matanya penuh cemerlang. Jadi, dalam 2 bulan ke depan, semua orang mengenal geng Long Yu Tiandi. Tidak ada Master Siklon tingkat 9 di geng Long Yu Tiandi.
Ya, tapi dalam 2 bulan, mereka mengalahkan total 60 geng dengan Master Topan level 9. Ya, salah satu dari mereka berada di peringkat 150, sebuah geng dengan 10 Master Cyclone level 9. Ya, konon geng Long Yutiandi menang dengan mudah saat melawan mereka. Ya, berapa level anggota geng Long Yutiandi sekarang? Pemimpin geng Long Ge, Topan tingkat 4. Xiaoling, Topan tingkat 3. Long Di, Topan tingkat 2. Jin Zi, Ross, Topan tingkat 1. Siapa mereka? Kenapa mereka berlatih begitu cepat? Saya tidak tahu ini. Di halaman tempat Long Ge dan yang lainnya tinggal di area asrama kerajaan naga. Kami telah mengumpulkan cukup dana dan mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam 2 bulan terakhir. Kata Long Ge kepada Long Di dan yang lainnya. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Dalam 2 bulan terakhir, mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Besok, kita akan menantang peringkat pahlawan surgawi. Kata Long Ge. Oke, Long Di dan yang lainnya berteriak keras. Area arena kota langit. Pernahkah kamu mendengar, geng Long Yutiandi yang baru bangkit akan menantang peringkat pahlawan surgawi hari ini? Aku mendengarnya. Sudah lama sekali aku tidak melihat geng menantang peringkat pahlawan surgawi. Aku sangat menantikannya. Sepertinya kompetisinya malam ini. Ya, teman sekelas B melihat daftar kompetisi dan mengangguk. Sore, pukul 6.30. Semua anggota geng Long Yutiandi berdiri di atas ring, menunggu kedatangan lawannya. Apakah ini geng Long Yutiandi? Para siswa yang hadir memandang Long Ge dan yang lainnya di atas panggung. Itu mereka. Mereka tidak pernah kalah satupun dalam 2 bulan, dan mereka telah menantang 60 geng berturut-turut. Termasuk 2 bulan sebelumnya, mereka tidak terkalahkan dalam 120 pertandingan berturut-turut. Mereka sama sekali tidak mirip. Kata teman sekelas B. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Long Ge, pemain Siklon level 4, dapat dengan mudah mengalahkan Master Siklon level 9. Bagaimana dengan Xiaoling? Tanya teman sekelas B. Mereka juga bisa mengalahkan Master Siklon level 9. Teman sekelas A berkata, dan Long Di dan yang lainnya dikatakan memiliki kekuatan Master Siklon level 9. Bagaimanapun, saya telah melihat bahwa masing-masing dari mereka dapat bertarung dengan Master Siklon level 9. Apakah Archer Ross juga bisa digunakan? Tanya teman sekelas B. Dia sepertinya tidak bisa melakukannya, tapi efek tambahan dari busur dan anak panahnya lebih kuat dari efek 1 lawan 1. Apakah menurutmu mereka akan berhasil dalam tantangan ini? Tanya siswa B. Kamu hanya bisa mengetahuinya dengan melihat mereka berkelahi. Kata teman sekelas A. Sore, 6.45. Long Ge dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke langit. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Sosok-sosok cepat terbang dari langit ke arena tempat Long Ge dan yang lainnya berdiri. Sosok-sosok ini semuanya adalah penguasa topan tingkat ke-9 daftar surgawi. Geng peringkat ke-100 dalam daftar, geng elang kecil. Apakah kamu menantang kami? Pemimpinnya, Master Siklon tingkat 9, mengendarai binatang ajaib dan berjalan ke arah Long Ge dan yang lainnya dan berkata. Ya, kata Long Ge, saya Ouyang Xiaoying, dan Anda Long Ge. Kata Master Siklon tingkat 9 yang menunggangi binatang ajaib. Saya Long Ge, kata Long Ge, mereka sudah menyerah pada Warcraft sekarang. Karena Warcraft juga perlu berlatih, mereka membiarkan Warcraft berlatih, dan mereka bisa bertarung. Kudengar kamu bisa dengan mudah mengalahkan Master Topan level 9, jadi kamu juga bisa mengalahkan kami dengan mudah. Ouyang Xiaoying tidak meremehkan musuh sama sekali. Hanya mereka yang tidak meremehkan musuh yang bisa menonjol di kota langit di mana ada banyak ahli dan menduduki peringkat teratas dalam daftar pahlawan. Itu hanya sebuah berkah. Long Ge tidak sombong. Kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Kata Ouyang Xiaoying. Setelah dia selesai berbicara, 100 ahli siklon di belakangnya membentuk formasi melingkar, dan Ouyang Xiaoying berada di puncak formasi melingkar. Formasi yang bisa maju untuk menyerang dan mundur untuk bertahan membuat Long Ge agak ragu apakah lawan yang mereka cari kali ini terlalu kuat. Bahkan ketika mereka menghadapi anak-anak yang bahkan belum melampaui topan level 4, mereka membentuk 100 topan level 9 formasi melingkar master benar-benar membuat orang merasa sempurna. Oke, Long Ge memandang ke arah Ouyang Xiaoying, mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Segera, geng Long Yutiandi juga membentuk formasi-formasi 4 gambar baru. Long Ge di depan, Xiaoling dan Jin Zi di belakang, Long Di di kiri, Long Di kanan, dan Ross di tengah. Pertempuran ini harus dimenangkan dengan formasi. Long Ge berpikir dalam hatinya. Di bawah ring, mengapa geng elang kecil sangat berhati-hati? Bukankah lawan mereka hanya beberapa anak-anak? Beberapa geng di daftar pahlawan mau tidak mau merasa aneh saat melihat terbentuknya geng elang kecil. Karena lawan mereka bisa dengan mudah mengalahkan Master Siklon tingkat 9.
Oh, pahlawan dalam daftar pahlawan membuang rasa jijiknya dan menatap cincin itu dengan hati-hati. Sepertinya geng Long Yutiandi tidak pernah menggunakan formasi di pertempuran sebelumnya. Ya, kenapa begitu? Tanya teman sekelas B. Karena lawan mereka tidak cukup kuat. Apakah lawan mereka cukup kuat kali ini? Tanya siswa B. Geng-geng di daftar pahlawan Tianbang tentu saja cukup kuat. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Saya umumkan, pertarungan geng dimulai. Guru Jingtian berteriak di udara. Tiba-tiba, seluruh area arena mendidih. Ratusan pertarungan geng dimulai pada saat yang sama, tetapi yang paling menarik perhatian adalah geng Elang Kecil dan Long Yu Tiandi Gang. Perkelahian geng menarik puluhan ribu orang untuk menonton. Di arena, semua melemparkan pedang semangat juang. Kata Ouyang Xiaoying, dan segera, 100 Master Siklon tingkat 9 secara bersamaan melepaskan pedang semangat juang kuning, yang mencerminkan atribut unik kekaisaran bumi. 100 bilah semangat juang yang kuat bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Kiri, atas, kanan, bawah. Long Ge dengan fleksibel mengarahkan pembentukan geng Long Yutiandi, menghindari serangan 100 bilah semangat juang kuning. Teruslah menembak, teriak Ouyang Xiaoying, dan kemudian 100 Master Siklon tingkat 9 terus melemparkan Douki Blade. Long Ge dan yang lainnya terus menghindar dengan fleksibel. Ouyang Xiaoying dan yang lainnya tidak takut untuk menggunakan semangat juang mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap tak terkalahkan. Jika mereka bisa tetap tak terkalahkan dalam waktu 2 jam, maka mereka akan tetap berada di peringkat 100 dalam daftar pahlawan surgawi. Tapi Long Ge dan yang lainnya berbeda. Jika mereka gagal mengalahkan satu sama lain, mereka akan gagal dalam tantangan tersebut. Tentu saja, geng tersebut tidak akan bubar, tetapi tidak mungkin untuk masuk dalam daftar pahlawan. Dengarkan perintahku dan segera dekati lawan. Kata Long Ge kepada Long Di dan yang lainnya. Kemudian di bawah perintah Long Ge, geng Long Yutiandi menerjang 100 pedang pertarungan terus-menerus dan secara bertahap mendekati geng Elang Kecil. Geng Elang Kecil melemparkan pedang Douki mereka sambil terus mundur, menjaga jarak tertentu dari Long Ge dan yang lainnya. Gaya pertahanan baru dari formasi 4 gajah. Long Ge memberi perintah. Xiao Ling, Long Ge, dan Jin Zi segera menggunakan atribut semangat juang yang digali pada saat yang sama, membentuk perisai bundar berwarna kaki di depan formasi 4 gajah, lalu menghindar. Kemudian dengan cepat menyapu menuju geng Elang Kecil. Perkuat serangannya. Ouyang Xiaoying tidak bisa mendekati Long Ge dan yang lainnya. Segera, dia memerintahkan anggota timnya untuk memperkuat serangan. Akibatnya, frekuensi 100 bilah semangat juang menjadi semakin cepat, dan beberapa bilah semangat juang bahkan Long Ge dan yang lainnya tidak bisa mengelak. Bang, 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 beberapa pedang pendendam menghantam Long Ge dan perisainya sebelum Long Ge dan yang lainnya bisa menghindar, dan kemudian menghasilkan ledakan dahsyat pada perisai tersebut. Jangan hentikan Long Ge dan yang lainnya mendekat. Melihat riak yang disebabkan oleh ledakan pedang semangat juang di topeng semangat juang, senyuman tak terlihat tiba-tiba muncul di bibir Ouyang Xiaoying. Jarak antara Long Ge dan geng Elang Kecil semakin dekat. 8 meter, 7 meter, 6 meter, 5 meter, 4 meter, 3 meter, seperti apa adegan pertarungan setelah mereka bertemu. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya hendak mendekati formasi geng Elang Kecil, seluruh geng Elang Kecil tiba-tiba berhenti menyerang. Pertahanan gundukan. Mengikuti teriakan Ouyang Xiaoying, 100 Master Siklon secara bersamaan melepaskan semangat juang kuning ini. Roh juang kuning ini seperti jaring besar, langsung menutupi kepala geng Long Yutiandi. Tidak, Long Ge berkata dengan terkejut, tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, semua senjata ada di atas. Mengikuti perintah Long Ge, Long Di dan yang lainnya mengangkat senjata mereka ke udara untuk memblokir jaring yang jatuh dari langit. Setelah diblokir, jaring ini benar-benar mengembun menjadi satu, membentuk perisai dendam berwarna kuning tanah dengan diameter 5 meter, menutupi seluruh geng Long Yutiandi di dalamnya. Kami terjebak. Long Ge dan yang lainnya meledakkan perisai Douki yang menjebak mereka, tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, ini adalah perisai Douki yang dibentuk oleh 100 Master Siklon tingkat 9, dan mereka masih berada di luar Dou perisai Qi. Pertahanan bumi memang layak diterima. Long Di berkata sambil berpikir. Saudaraku, bisakah sifat logam dari keluarga panjang kita menghancurkan pertahanan mereka? Long Di bertanya. Ayo kita coba. Long Di dan Long Di mulai menggunakan semangat juang metalik untuk membombardir penutup semangat juang kuning tanah, sementara Xiaoling menggunakan semangat juang atribut api untuk membantu pemboman tersebut. Jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa menembus perisai Douki ini. Ouyang Xiaoying tertawa keras di luar perisai Douki, apakah menurutmu pertahanan kerajaan bumi kita sia-sia? Meskipun serangan kita tidak terlalu bagus, tapi pertahanan kami benar-benar unggul.
Bang, 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 Long Ge dan yang lainnya mengabaikan kata-kata Ouyang Xiaoying dan hanya meledakkan topeng semangat juang kaki itu dengan kuat. Ini bukan cara untuk menyerang. Long Ge memandangi topeng Douqi yang tidak bergerak dan mulai berpikir, kita harus menggunakan jurus spesial formasi 4 simbol yang baru. Long Ge memikirkannya dan berkata kepada semua orang Xiaoling, Long Di, kita harus menggunakan jurus khusus. Ya, Long Di dan yang lainnya menghentikan serangan mereka, dengan cepat bergerak ke belakang Long Ge, dan membentuk susunan 4 gambar. Formasi 4 gajah baru serangan 2 naga. Long Ge memberi perintah setelah mereka semua mengambil posisi. Aku melihat Long Di dan Long Di mengayunkan pedang panjang kelas atas mereka, menyerang perisai Douqi dengan ketajaman metalik. Tinju gabungan dari formasi 4 simbol baru. Pada saat yang sama saat Long Di dan Long Di mengacungkan pedang panjang mereka, Long Ge dan Xiao Ling juga mengambil tindakan semangat. Di belakang Long Di dan Long Di, dia memukul topeng semangat juang. Ding! Pedang panjang kelas atas Long Di dan Long Di adalah yang pertama mengenai titik pada perisai Douqi, menyebabkan riak. Boom! Tinju Long Ge dan Xiao Ling segera mencapai titik di mana riak muncul, menyebabkan ledakan besar. Bang! Perisai pendendam yang dipadatkan oleh 100 Master Siklon tingkat 9 hancur sebagai tanggapan. Itu layak untuk menghancurkan semangat juang logam, layak untuk meledaknya semangat juang atribut api, dan layak untuk poin arancar. Apa? Ouyang Xiaoying sangat terkejut, tapi dia dengan cepat memberi perintah, terus gunakan jaring pertahanan Douqi. 100 Master Siklon tingkat 9 mendengar perintah tersebut dan dengan cepat membuang jaring Douqi. Tapi Long Ge dan yang lainnya tidak akan saling memberi kesempatan lagi, mereka juga tidak akan terjebak lagi. Pedang kembar dari formasi 4 gajah yang baru menyerang dengan ganas. Long Di dan Long Di menyerang dari kedua sisi formasi 4 gajah. Salah satu teknik pedang daun jatuh, mahkota kemarahan pedang. Long Di dan pedang bor berkualitas tinggi Long Di menyerang formasi lingkaran geng elang kecil seperti 2 naga emas. Blokir. Ouyang Xiaoying tidak peduli tentang memasang jaring, dan segera memerintahkan perisai kuning di barisan depan untuk memblokir serangan Long Di dan Long Di. Bang! Serangan Long Di dan Long Di mengenai perisai Douqi dan menyebabkan ledakan yang kuat, tetapi ledakan yang kuat tidak menyebabkan perisai Douqi hancur. Tapi betapapun kuatnya, ia tidak bisa menahan pemboman Long Ge dan Xiao Ling. Kedua tinju dari formasi 4 simbol baru. Long Ge dan Xiao Ling menyerang saat Long Di dan Long Di mundur. Tinju naga api dari naga api menyerang. Long Ge dan Xiao Ling seperti 2 naga merah, bergegas menuju perisai kuning bumi. Boom! Topeng semangat juangnya hancur sebagai tanggapan. Ross, terserah kamu, kata Long Ge pada saat putus. Oke, anak panah pemakan jiwa. Ross menembakkan anak panah sesuka hatinya, dan segera 2 anak panah pemakan jiwa yang membawa seluruh semangat juang dan kekuatan spiritual Ross terbang menuju geng elang kecil. Wosh! Wosh anak panah itu menyerang geng elang kecil dengan kekuatan yang menakjubkan. Dalam 2 bulan terakhir, skill Ross telah meningkat ke Siklon level 1, dan kekuatan panah pemakan jiwa cukup untuk membuat Master Siklon level 9 merasa linglung sejenak cukup. Gaya epi formasi 4 simbol baru. Long Ge memanfaatkan momen linglung lawannya untuk mengeluarkan epi seberat 3000 pon, dan kemudian menggunakan kekuatan tim untuk memadatkannya menjadi epi semangat juang yang besar dan menebasnya. Geng elang kecil. Blokir. Setelah Ouyang Xiaoying linglung sejenak, dia mengatur semua orang untuk menyerang Long Ge dan yang lainnya bersama-sama. Tapi sudah terlambat. Boom! Pedang berat yang berubah menjadi semangat juang menghantam topeng semangat juang yang dengan tergesa-gesa dibentuk oleh geng elang kecil, dan segera menghancurkan topeng semangat juang itu hingga berkeping-keping. Formasi lingkaran Little Eagle Gang juga dinyatakan rusak. Formasi lawan telah dipatahkan, saudara-saudara, cepat masuk dan bertarung. Long Ge berteriak keras, dan kemudian memimpin dengan mengacungkan pedangnya yang berat. Xiao Ling dan yang lainnya juga bergegas mengejar Long Ge. Keahlian menembak berbentuk buah pir akan bergantung pada pertempuran. Long Ge mengeluarkan tombak kelas atas di beberapa titik, dan melihat tombak itu berubah menjadi naga putih raksasa dan menyerang Ouyang Xiaoying. Pertahanan gundukan. Ouyang Xiaoying menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai semangat juang di depannya. Rusak. Boom! Tombak bor bermutu tinggi Long Ge mengenai perisai, segera menghancurkan perisai itu menjadi beberapa bagian. Ouyang Xiaoying juga muntah darah karena ledakan besar dan terlempar. Tinju ilahi naga api serangan naga api. Xiao Ling dan yang lainnya tidak mau kalah dan menyerang Master Siklon tingkat 9 lainnya. Salah satu teknik pedang daun jatuh, pedangnya sangat marah. Menundukkan naga dan menundukkan pedang dan perisai Ibel, menundukkan jurus harimau. Jin Zi juga menyerang. Para anggota geng Xiaoying melihat bahwa pemimpin mereka Ouyang Xiaoying telah dipukuli hingga muntah darah oleh Long Ge, sehingga mereka tidak ingin lagi bertarung.
Mereka dengan acuh tak acuh diusir dari ring oleh anggota geng Long Yu Tiandi. Mereka benar-benar dikalahkan. Bang, bang, bang. Setelah Master Siklon tingkat 9 diusir dari arena, hanya 6 orang dari geng Long Yu Tiandi yang tersisa di arena. Saya umumkan, geng Long Yu Tiandi menang dan menempati peringkat ke-100 dalam daftar pahlawan peringkat surgawi. Geng Elang Kecil kalah dan kehilangan 200 juta dana geng. Dana geng dalam daftar peringkat pahlawan surgawi semuanya 200 juta. Jingtian Guru mengumumkan dengan keras. Haha, kita menang. Jin Zi bersorak tak percaya. Mereka benar-benar mengalahkan sekelompok Master Siklon tingkat 9. Kami menang. Long Di dan yang lainnya bersorak. Long Ge, sebaliknya, tersenyum dan memandang Guru Jingtian di langit. Saya di sini untuk mengambil lencana geng Anda. Guru Jingtian berkata kepada Long Ge. Long Ge dengan cepat terbang ke Guru Jingtian. Ini adalah lencana gengmu. Guru Jingtian menyerahkan lencana emas kepada Long Ge. Long Ge mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa kristal di atasnya dengan tulisan nomor 100 di daftar pahlawan surgawi tertulis di atasnya. Guru, apa keuntungan masuk daftar pahlawan Tianbang? Long Ge bertanya. Tentu saja ada manfaatnya. Saya menerima tantangan dari geng lain setiap hari. Kata Guru Jingtian sambil tersenyum. Kakak panjang. Dengan cara ini, kita akan memiliki cukup dana geng. Melihat level tertinggi di gengmu adalah Master Topan level 4, saya pikir akan ada banyak orang yang menantangnya. Karena kamu ingin orang lain menantangmu, kamu harus menantangnya secara menyeluruh. Apakah kamu mau? Guru Jingtian bertanya. Saya ingin menantang peringkat pahlawan surgawi. Kata Long Ge. Sekarang, kata Guru Jingtian. Ya, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu terbang ke depan daftar pahlawan di daftar pahlawan, dan mengklik nama orang ke-100 di daftar pahlawan di daftar Dugutian. Wow, para siswa yang enggan untuk pergi setelah menonton permainan yang begitu indah melihat Long Ge mengklik daftar pahlawan peringkat surgawi. Long Ge sebenarnya ingin menantang peringkat pahlawan surgawi. Para siswa di bawah bersorak. Xiao Ling dan yang lainnya memandang Long Ge dengan kagum. Mereka berharap memiliki pemimpin geng yang begitu kuat dan kuat yang dapat memimpin mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Long Ge tergantung di langit di atas arena, memejamkan mata, dan menunggu kedatangan Dugutian. Xiaoling juga duduk dengan tenang di samping ring, menunggu untuk menonton pertandingan. Dan penonton tidak bubar, mereka menunggu dimulainya pertarungan di malam berbintang. Di malam hari, langit dipenuhi bintang, dan sepertinya ada banyak sekali pasang mata yang menceritakan kisah tanpa akhir. Di malam yang begitu indah, akan ada pertempuran yang luar biasa. Siapa yang menantangku? Sesosok cepat muncul di langit. Dia layak menjadi master dalam daftar pahlawan. Dia muncul begitu cepat. Aku, Long Ge, yang melayang di udara, membuka matanya dan menatap Dugutian. Topan tingkat 4. Dugutian sedikit terkejut. Ya, kata Long Ge. Jika kamu berani menantangku, kamu mungkin sakit jiwa atau kamu sangat kuat. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Long Ge berkata sambil tersenyum. Tidak peduli orang macam apa mereka, saya tidak akan pernah meremehkan musuh. Tipe orang pertama adalah orang gila, dan orang gila bertarung tanpa mempertaruhkan nyawanya. Tipe orang kedua menyembunyikan kekuatannya, dan saya akan bertarung dengan sekuat tenaga, kekuatanku. Kata Dugutian. Haha, kalau begitu aku harus bertarung dengan seluruh kekuatanku. Long Ge tertawa, lalu mengeluarkan tombak kelas atas dari ring luar angkasa. Haha, aku ingin melihat seberapa kuat Master Siklon level 4. Dugutian juga mengeluarkan pedang bor bermutu tinggi dari ring luar angkasa. Kekaisaran api paling baik dalam menggunakan pedang lebar dengan serangan terkuat. Ayo, Long Ge mengangkat senjatanya dan segera mengumpulkan momentum yang kuat. Oke, Dugutian juga mengumpulkan momentumnya. Long Ge di Siklon level 4 vs Dugutian di Siklon level 9. Pahlawan tombak bunga pir yang jatuh berwarna-warni. Tombak Long Ge mekar dengan kelopak putih di langit malam, dan kelopaknya melayang indah ke Dugutian. Mars menyalakan api padang rumput. Dugutian mengambil pedangnya dan menyerang Long Ge. Percikan merah membuat malam itu luar biasa indah. Boom! Senjata dari dua Master Siklon level 9 bertabrakan, semangat juang putih dan merah beterbangan kemana-mana, mempesona penonton di sekitarnya. Di babak pertama, semuanya berimbang. Teknik tombak naga bunga pir menyerang. Manusia dan tombak Long Ge bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga putih raksasa dan bergegas menuju Dugutian. Nyalakan api padang rumput dengan 100 serangan. Pedang Dugutian mengirimkan ratusan bila energi tempur merah dan menyerang Long Ge. Puff! 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 Pedang semangat juang merah menghantam naga putih, terus-menerus melemahkan energi naga, tapi tetap tidak bisa menghentikan kemajuan naga. Boom! Tombak Long Ge bertabrakan dengan pedang Dugutian lagi.
Ledakan dahsyat terus terjadi akibat benturan tersebut, membuat malam semakin menawan. Keahlian menembak berbentuk buah pir akan bergantung pada pertempuran. Seluruh tubuh Long Ge ditutupi warna putih, dan kemudian tombaknya keluar. Apinya membumbung ke langit. Pedang Dugutian juga keluar dan menyerang Long Ge. Tinju ilahi naga api menyerang. Long Ge tiba-tiba muncul di belakang Dugutian, dan meninju dengan energi putih yang kuat dengan kedua tinjunya. Tarian teratai api. Dugutian sepertinya telah menyadarinya. Dia berbalik, tangannya berubah menjadi teratai api yang cemerlang, dan jari-jarinya menari dengan cepat, berharap untuk memblokir serangan Long Ge. Boom! Tombak itu bertabrakan dengan pedang lebar terlebih dahulu. Ledakan dahsyat membuat kekuatan mental tidak mungkin mengendalikan senjatanya. Boom! Tinju Long Ge mengenai tangan Dugutian, menyebabkan ledakan besar. Kedua belah pihak sebenarnya menemui jalan buntu selama ledakan, dan sekarang tinju Long Ge diblokir oleh telapak tangan Dugutian. Hah! Long Ge tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan cahaya putih mekar di sekujur tubuhnya lagi. Hah! Dugutian juga mendengus, dan semangat juang merah meledak, menghalangi peningkatan kekuatan Long Ge. Ketika Long Ge berada di tingkat ke-7 kondensasi Qi, dia bisa bersaing dengan siklon tingkat ke-9. Sekarang dia berada di tingkat ke-4, dan keterampilannya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia adalah master dalam daftar pahlawan surgawi. Tapi Long Ge sudah yakin akan kemenangan. Kamu akan kalah. Tinju Long Ge berwarna putih dan dia lebih menang. Semangat juang putih yang kuat melonjak menuju Dugutian seperti kekuatan yang luar biasa. Apa, seorang master topan level 4 berani bertarung denganku dan lebih kuat dariku? Aku tidak percaya. Dugutian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Long Ge dan menahan tinju Long Ge. Hancurkan! Long Ge berteriak keras, dan kemudian membiarkan semangat juangnya menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Xiaoling dan penonton lainnya tidak pernah merasakan bahwa Long Ge memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar. Boom! Setelah berjuang untuk bertahan selama 30 detik, Dugutian tidak dapat bertahan lagi dan diledakkan oleh Long Ge sampai dia muntah darah dan dibuang. Aku menang. Long Ge memandang Dugutian terbang keluar lapangan, tersenyum ringan, dan kemudian secara mental memasukkan pedang bermutu tinggi ke dalam ring luar angkasa. Saya menyatakan, Long Ge menang. Dia berhasil menantang tempat ke-100 dalam daftar pahlawan peringkat surgawi. Dugutian gagal dan dikeluarkan dari peringkat surgawi. Guru Jingtian berkata dengan keras di udara. Long Ge menang. Xiaoling dan yang lainnya bergegas ke panggung dan memeluk Long Ge, memberi selamat kepada mereka bersama. Long Ge, apakah kamu masih menginginkan hadiah? Guru Jingtian terbang turun dari ring dan berkata kepada Long Ge sambil tersenyum. Aku ingin busur dan anak panah kelas atas. Kata Long Ge. Oke, Guru Jingtian menyerahkan busur dan anak panah kelas atas kepada Long Ge. Long Ge dengan cepat menyerahkan busur dan anak panah kelas atas kepada Ross, yang sangat senang hingga dia tidak bisa meletakkannya. Ini lencanamu. Guru Jingtian menyerahkan lencana kepada Long Ge. Setelah Long Ge mengambil alih, dia melihat lencana tertulis di atasnya, nomor 100 di daftar pahlawan. Haha, aku tidak menyangka 1 tahun kemudian, aku juga akan disebut master di peringkat surgawi. Kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge, kamu sekarang adalah master di peringkat surgawi. Kita juga harus berlatih keras dan berusaha untuk mencapai peringkat surgawi sesegera mungkin. Long Di dan yang lainnya tertawa di samping mereka. Ya, pastinya, ketika saatnya tiba, aku ingin melihat masing-masing dari 6 orang di geng kita di peringkat surgawi, dan semuanya sangat kuat dan kuat. Long Ge berkata sambil tersenyum. Oke, mari kita bekerja keras untuk tujuan ini. Kata Long Di. Bah bang bang, Long Ge dan yang lainnya melipat tangan. Di hari-hari mendatang, mereka akan terus menantang dan bertarung sampai semua orang berada di peringkat surgawi. Hari ini aku termasuk dalam daftar pahlawan di daftar surgawi, dan aku akan bergabung denganmu lain kali. Long Ge berkata pada Xiaoling dan yang lainnya. Kami pasti akan bekerja keras. Jadi, dengan kegembiraan kemenangan dan harapan penuh untuk berkultivasi, geng Long Yutiandi terbang kembali ke asrama di malam berbintang. Para siswa yang melihat pertarungan sengit tersebut pun ikut berbicara dan tertawa sambil mengenang pertarungan tersebut. Dalam 2 bulan berikutnya, geng Long Yutiandi mulai bertarung dengan lebih berani di peringkat surgawi. Tanggal 1 Juli, geng Long Yutiandi mengalahkan geng yang menduduki peringkat ke-99 di daftar Tian. Long Ge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-99 di peringkat surgawi. Tanggal 2 Juli, geng Long Yutiandi mengalahkan geng yang menduduki peringkat ke-98 di daftar Tian. Long Ge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-98 di peringkat surgawi. Tanggal 3 Juli, geng Long Yutiandi mengalahkan geng yang berada di peringkat ke-97 di peringkat surgawi.
Longge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-97 di peringkat surgawi. Tanggal 1 Agustus. Longge naik ke topan level 5. Xiaoling telah dipromosikan ke topan level 4. Xiaoling berhasil menantang posisi ke-100 dalam daftar pahlawan. Long Di dan Long Di telah ditingkatkan ke topan level 3. Jin Ziros telah ditingkatkan ke topan level 2. Geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng yang menduduki peringkat ke-69 dalam daftar pahlawan Tianbang. Tanggal 2 Agustus, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng yang menduduki peringkat ke-68 dalam daftar pahlawan surgawi. Longge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-68 dalam daftar pahlawan. Xiaoling mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-99 dalam daftar pahlawan. Tanggal 3 Agustus, geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng ke-67 dalam daftar pahlawan surgawi. Longge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-67 dalam daftar pahlawan. Xiaoling mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-98 dalam daftar pahlawan. Tanggal 1 September, Longge naik ke topan level 6. Kalahkan Master peringkat 39 di daftar pahlawan. Xiaoling telah naik ke topan tingkat 5. Kalahkan Master peringkat 69 di daftar pahlawan. Long Di dan Long Di dipromosikan ke topan level 4, dan berhasil menantang Master topan level 9 yang masing-masing menduduki peringkat 199 di daftar pahlawan. Jinzi dan Ross naik ke topan level 3. Geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng ke-39 dalam daftar pahlawan surgawi. Tanggal 2 September, Longge mengalahkan Master ke-38 dalam daftar pahlawan. Xiaoling mengalahkan Master peringkat 68 di daftar pahlawan. Long Di mengalahkan Master peringkat 97 di daftar pahlawan. Long Di mengalahkan Master peringkat 98 di daftar pahlawan. Geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng yang menduduki peringkat ke-38 dalam daftar pahlawan surgawi. Tanggal 30 September, Longge mengalahkan Master Siklon tingkat 9 yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar pahlawan. Xiaoling mengalahkan ahli ke-41 dalam daftar pahlawan. Long Di mengalahkan Master peringkat 61 di daftar pahlawan. Long Di mengalahkan Master peringkat 62 di daftar pahlawan. Geng Long Yu Tiandi mengalahkan geng ke-11 dalam daftar pahlawan surgawi. Setelah 2 bulan bertarung, Longge dan yang lainnya telah meningkat kekuatannya. Sekarang, mereka merangkum pengalaman bertarung selama 2 bulan di asrama. Berapa total penghasilan kita dalam 2 bulan terakhir? Longge bertanya pada Long Di. Kami telah berpartisipasi dalam total 60 pertempuran geng dalam 2 bulan terakhir. Setiap permainan telah menghasilkan 100 juta dana geng, dan sekarang kami memiliki 6 miliar koin emas. Banyak, kita bisa membeli banyak makanan enak lagi. Xiaoling tersenyum bahagia. Haha, kita akan punya cukup uang untuk dibelanjakan selama tahun baru Imlek. Kata Longge sambil tersenyum. Sekarang ada 4 anggota geng kita di daftar pahlawan, dan satu-satunya yang hilang hanyalah aku dan Ross. Kata Jinzi sedikit tertekan. Haha, kamu juga bersiap-siap untuk mencapai topan level 4. Setelah kamu mencapai topan level 4, kamu bisa masuk dalam daftar pahlawan daftar surgawi. Long Di berkata sambil tersenyum. Ya, tidak sulit untuk masuk dalam daftar pahlawan surgawi, tetapi agak sulit untuk menantang 10 besar dalam daftar pahlawan surgawi. Apa yang istimewa dari 10 besar? Xiaoling bertanya. Mereka semua memiliki Warcraft, dan mereka adalah Warcraft topan level 9. Yang paling penting adalah mereka bekerja sama dengan baik dengan Warcraft. Ini sangat meningkatkan kemampuan tempur mereka. Long Di menambahkan. Saudara Long, apakah kamu yakin akan berhasil dalam tantangan ini? Xiaoling menoleh ke arah Longge. Longge tersenyum tetapi tidak menjawab. Longge, yang berada di level 3 dari Siklon, dapat masuk dalam daftar pahlawan di peringkat surgawi. Sekarang Longge berada di level 6 dari Siklon, keterampilannya meningkat 3 kali lipat 2 Master topan level 9. Melihat penampilan Longge, aku tahu bahwa aku bisa berhasil dalam tantangan ini. Kata Long Di sambil tersenyum. Haha, kalau begitu mari kita dukung kesuksesan Longge terlebih dahulu. Kata Long Di sambil tersenyum, lalu mengangkat minumannya. Oke, setelah berdiskusi, semua orang mulai minum dengan gembira. Setelah minum, mereka masih berlatih keras. Mungkin mereka tidak tahu mengapa geng Long Yu Tiandi berlatih begitu keras, tetapi beberapa tahun kemudian, ketika benua itu bersatu, mereka akan tahu alasannya. Malam yang panjang, kamar Longge. Longge memasukkan energi pertempuran ke dalam potongan batu giok, dan kemudian potongan batu giok tersebut dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Potongan batu giok ini memungkinkan Longge dan yang lainnya meningkatkan keterampilan mereka dengan cepat.
Di setiap ruangan geng Long Yutiandi, setiap anggota geng Long Yutiandi berlatih dengan serius. Lagu naga lagu tombak bunga pir masa depan. Xiao Ling roh tinju dewa naga api di masa depan. Long Di. Masa depan pedang ilahi daun jatuh dan di pedang ilahi daun jatuh. Jinzi masa depan yang menundukkan naga dan Ibel Si. Ros, Dewi memanah masa depan. Mereka mewakili masa depan seluruh benua manusia. Malam yang panjang berlalu saat berlatih. Tanggal 1 Oktober. Hari yang indah dan hari yang menyenangkan untuk sebuah tantangan. Di halaman asrama Long Yutiandi Gang. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk menantang, semuanya, ayolah. Long Ge berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Ayo, Long Di dan yang lainnya berteriak bersama. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya membuka pintu dan terbang keluar asrama. Target, area arena, kata Long Ge. Geng Long Yutiandi dengan cepat terbang ke area ring. Sinar matahari pagi menyinari Long Ge dan yang lainnya. Mereka begitu energi. Suara kicau burung menyoroti kegembiraan Long Ge dan yang lainnya atas tantangan ini. Puff. Long Ge dan yang lainnya mendarat di arena. Xiao Long Ge, apakah kamu datang sepagi ini lagi? Apakah kamu mulai menantang lagi hari ini? Guru Jingtian berkata kepada Long Ge dan yang lainnya sambil tersenyum. Ya, selamat pagi, Guru Jingtian. Long Ge dan yang lainnya melambai kepada Guru Jingtian. Siapa di antara kalian yang akan menantang lebih dulu hari ini? Guru Jingtian bertanya sambil memandang Jin Si dan Mei Mei. Guru, tolong jangan lihat kami. Kami masih sedikit enggan untuk menantang Master Siklon tingkat 9 sekarang. Bisakah kami menantang lagi setelah kami meningkatkannya? Kata Jin Si sambil tersenyum masam. Guru Jingtian memandang Long Di sambil tersenyum. Oke, karena Guru Jingtian sangat menghargai saya akan menjadi orang pertama yang menantang. Long Di terbang ke daftar pahlawan dan mengklik nama ke-59. Long Di duduk dengan tenang di atas ring, menunggu kedatangan Master Topan tingkat 9. Fiuh. Setelah beberapa saat, Master Topan level 9 terbang di atas ring. Apakah kamu menantangku? Pakar Topan tingkat 9 memandang Long Di, yang berada di level 4. Ya, kata Long Di sambil tersenyum. Oke, ayo mulai bertarung. Master Siklon tingkat 9 tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan senjata bor kelas atas. Oke, Long Di juga mengeluarkan pedang panjang dengan kualitas terbaik, dan kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama. Setengah jam kemudian, Long Di mengalahkan lawannya dan menduduki peringkat ke-59 dalam daftar pahlawan. Sekarang giliranku. Setelah Long Di berhasil menantang, Long Di pun terbang ke atas ring dan mengklik nama peringkat ke-60. Setengah jam kemudian, Long Di juga berhasil menyelesaikan tantangannya. Setelah Long Di menantang, giliran Xiao Ling, dan Xiao Ling dengan mudah menantang posisi ke-39 dan berhasil. Setelah semua orang menyelesaikan tantangannya, sorotan hari ini akan hadir. Long Ge terbang ke atas ring dan mengklik nama yang ke-10 di daftar pahlawan. Para siswa di sekitar arena bersorak. Giliran Long Ge. Long Ge menantang tempat ke-10 dalam daftar pahlawan surga. Penonton berteriak keras di bawah. Kalian harus tahu bahwa umumnya tidak ada yang berani menantang 10 besar daftar pahlawan surga untuk melihat pertarungan 10 besar, dan sekarang Long Ge mengizinkan mereka melihatnya, dan tentu saja mereka senang. Aku tidak menyangka bocah Long Ge ini menjadi begitu kuat dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak dia datang ke Sky City. Kami tidak berhasil menantang daftar pahlawan peringkat surgawi, tapi dia berhasil. Dari kerajaan naga di antara penonton. Dia tidak hanya bisa menantang dengan sukses, tetapi bahkan anggota geng mereka pun bisa menantang dengan sukses. Kata siswa kerajaan naga lainnya. Tahun lalu dia berada di level kondensasi Qi, tapi tahun ini dia berada di level topan. Tidak ada perbandingan antar manusia. Singkatnya, Long Ge dan yang lainnya telah membawa kejayaan bagi kerajaan naga kita. Lihat, jumlah orang di kerajaan naga kita dalam daftar pahlawan telah meningkat pesat. Saat mereka berbicara, sebuah bayangan dengan cepat muncul di langit. Ketika bayangan itu melayang di langit, orang akhirnya melihat orang di langit itu dengan jelas. Orang ini adalah ahli siklon tingkat 9, dan monster yang ditungganginya juga merupakan ahli siklon tingkat 9. Siapa yang menantangku? Master Siklon tingkat 9 ini berkata dengan dominan. Memang benar, berada di antara 10 besar di peringkat surgawi adalah sumber kebanggaan. Aku, Long Ge, topan level 6, terbang ke udara. Apakah kamu seorang anak dengan topan level 6? Seorang master dengan topan level 9 bertanya dengan bingung. Ya, kata Long Ge sambil tersenyum. Semakin sedikit pihak lain memahami kekuatannya, semakin percaya diri dia dalam mengalahkan pihak lain.
Dan orang yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar pahlawan di daftar surgawi ini jelas hanya mengetahuinya bagaimana berlatih dan tidak peduli dengan lingkungannya, jadi dia tidak akan mengetahui detail Longge. Apakah kamu nomor 11 dalam daftar pahlawan surga? Master topan tingkat 9 melihat lencana di dada Longge. Ya, kata Longge. Mungkinkah sekarang ada master topan level 6 karena peringkat surgawi turun menjadi hanya 10 peringkat? Master topan level 9 terkejut. Mungkin, Longge tertawa. Oh. Master topan tingkat 9 mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa yang terjadi di luar 10 besar, saya akan berusaha sekuat tenaga. Inilah mengapa saya termasuk di antara 10 besar di peringkat surgawi. Oke, aku juga akan melakukan yang terbaik, kata Longge sambil tersenyum. Saya umumkan, tantangannya dimulai. Guru Jingtian melihat bahwa mereka telah mengobrol terlalu lama. Dia sudah lama ingin melihat pertempuran tetapi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia berteriak dengan keras. Longge, topan level 6 vs Murong Nian, topan level 9. Ding! Longge mengeluarkan tombak kelas atas dari cincin luar angkasa, dan kemudian menjentikkan ujung tombak emas yang tajam dengan jarinya. Seluruh tombak tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara yang jelas. Senapan bunga pir kelas atas dengan bor memiliki panjang 1 kaki 8 kaki dan berat 800 kg. Longge berkata dengan ringan sambil membelai badan senjatanya. Fiuh! Murong Nian juga mengeluarkan senjata kelas atas dari ring luar angkasa, cambuk panjang. Cambuk Willow Bor kelas atas, panjang 3 kaki dan berat 1 kg. Murong Nian tersenyum bangga, sebuah cambuk panjang yang beratnya hanya 1 kg dapat digunakan sebagai senjata bor kelas atas, dan materinya benar-benar kelas 1. Murong Nian memang punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku tidak tahu apakah yang berat menang, atau yang ringan kalah, kata Longge sambil menggoyangkan tombaknya. Dia memulai pertarungan psikologis dan membuat pihak lain memiliki mentalitas kalah. Tentu saja kamu kalah. Murong Nian tidak akan tertipu. Dia juga mengayunkan cambuknya yang panjang, menyebabkannya menimbulkan jejak aneh di udara. Dengan keterampilan cambuk mereka yang aneh dan keterampilan tubuh yang fleksibel, kejutan apa yang akan diberikan keluarga Yang Liu dari kerajaan air kepada kita? Ayo, Peng! Seluruh tubuh Longge tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, dan momentum yang bergejolak mengalir menuju Murong Nian di sepanjang ujung tombak. Oke, warna penuh Murong Nian juga dipenuhi dengan semangat juang atribut air biru, dan siklon tingkat 9 miliknya juga menunjukkan semangat juang biru pada saat ini. Dengan atribut air dan atribut air, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Hati Longge bergetar, dan ada celah dalam momentum yang dia keluarkan. Haha, anak-anak adalah anak-anak. Pohon Willow beterbangan. Murong Nian memanfaatkan celah ini, melambaikan cambuknya yang panjang, dan bergegas menuju Longge dengan binatang ajaib. Keterampilan tombak bunga pir sangat brilian. Meskipun Longge terjebak dalam celah, Longge tidak panik sama sekali. Yang membuat Murong Nian kuat bukanlah serangannya, tapi ketidakteraturannya. Apa? Longge kaget karena sosok Murong Nian tiba-tiba menghilang di depan mata Longge. Haha, kamu belum pernah melihat Suixi Footwork sebelumnya. Suara Murong Nian terdengar tidak menentu dari segala arah, tapi Longge merasa sangat berbahaya. Itu dia, Longge menutup matanya dan menyerang sisi kirinya dengan tombak warna-warni di tangannya. Longge sekarang menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan nafas lawan. Puff, ujung tombaknya sepertinya telah menembus cambuk, tapi cambuk itu dengan cepat melilit tombak Longge. Haha, kamu ditahan olehku begitu cepat, kata Murong Nian sambil tersenyum, melihat tombak yang tersangkut di Longge. Menurutnya, dengan skill siklon level 9 ditambah skill binatang ajaib siklon level 9, bawah dalam keadaan saat ini, sangat mudah untuk mengalahkan Longge. Terkendali, pihak lain muncul, dan Longge malah tersenyum, meskipun senjatanya tertahan. Bukan, energi pertarungan biru di sekujur tubuh Murong Nian menyembur keluar sepanjang cambuk panjang dan menuju tombak. Tidak, Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, dan energi putih melonjak di sepanjang tombak dan menuju cambuk panjang. Bang! Semangat juang kedua belah pihak bentrok antara dua senjata bor bermutu tinggi, membuat ledakan hebat. Keterampilan kedua belah pihak seimbang. Aku tidak percaya, bisakah Master Siklon kecil level 6 memiliki kekuatan seperti itu? Murong Nian sedikit marah. Biasanya, kerajaan air mereka sering dikatakan memiliki kekuatan serangan yang rendah 6, dia benar-benar tidak bisa kalah. Aku melihat energi pertarungan biru dari monsternya juga disalurkan melalui dirinya, dimasukkan ke dalam cambuk panjang, dan bergegas menuju tombak Longge lagi. Saat ini, apa yang harus dilakukan Longge? Saya melihat Longge tersenyum, dan cahaya putih di tubuhnya bersinar lagi. Energi pertarungan putih di tubuh Longge terus mengalir melalui tombak dan menuju cambuk seperti gelombang air.
Boom! Ledakan dahsyat terdengar di tombak dan cambuk. Hasil dari kompetisi semangat juang adalah Long Ge lebih unggul. Semangat juang Murong Nian tidak bisa berlanjut, jadi dia hanya bisa menarik cambuknya yang panjang. Long Ge tersenyum dan menggoyangkan tombak bor kelas atas. Kekuatan serangan kerajaan air memang tidak tinggi. Serangannya tidak tinggi, jadi aku akan menggunakan gerak kaki untuk menang. Murong Nian mengerang dan menghilang di udara lagi. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengulangi trik yang sama. Long Ge menutup matanya, menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan orang lain, dan kemudian mengangkat bunga tombak di sekitar tubuhnya. Di sini, di sini, di sini. Tombak Long Ge ditusukkan secara ajaib, dan setiap kali ditusukkan, tombak itu mengenai cambuk bor kelas atas milik Murong Nian di tempat yang tepat. Melihat serangan itu tidak efektif, Murong Nian muncul kembali di depan Long Ge, lalu berkata dengan kejam, "Kamu memaksaku menggunakan trik ini. Oke, aku hanya ingin melihat keahlian unikmu." Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengarahkan tombaknya ke langit, melihat ke bawah ke dunia, dan pakaian putihnya berterbangan di udara. Keren sekali. Teknik cambuk Willow 10.000 Willow. Murong Nian mengayunkan cambuknya, lalu cambuk biru itu berubah menjadi daun Willow, ribuan daun Willow, lalu dengan cepat menyerang Long Ge. Gerakannya bagus. Long Ge segera melihat bahwa gerakan Murong Nian sangat halus. Ada begitu banyak gerakan, nyata dan palsu dan nyata. Terkadang gerakan palsu bisa berubah menjadi gerakan nyata, dan gerakan nyata bisa juga berubah menjadi gerakan palsu. Pahlawan jatuh dari teknik tombak bunga pir berwarna-warni. Tombak Long Ge ditusuk satu demi satu, berubah menjadi potongan bunga pir. Bunga pir cocok dengan daun willow, seperti yang asli dan yang kosong, yang maya dan yang nyata. Bang 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 bang. Ledakan keras memenuhi udara satu demi satu. Ujung tombak dan cambuk panjang Long Ge berbunyi klik di udara lebih dari 10 kali berturut-turut. Mana yang lebih kuat, Long Ge atau Murong Nian? Tanya teman sekelas A pada teman sekelas B. Keterampilan Long Ge relatif kuat, sedangkan keterampilan tubuh Murong Nian relatif kuat. Tidak mudah untuk membandingkannya. Menurutku Long Ge akan menang, kata teman sekelas C. Kenapa? Teman sekelas A bertanya. Karena Long Ge bisa melihat melalui skill tubuh Murong Nian, tapi Murong Nian tidak bisa menembus pertahanan Long Ge. Saat pertarungan berlangsung, Long Ge yang memiliki skill superior harus menang. Di langit, Long Ge dan Murong Nian bertarung bersama. Murong Nian berputar cepat di sekitar Long Ge, sementara Long Ge membeku di udara, mengacungkan tombaknya ke segala arah, memukul cambuk setiap kali dia menusukkannya. Puff, puff, puff. Dengan setiap hantaman, energi pertarungan putih Long Ge melonjak melalui tombak menuju cambuk, dan dengan setiap hantaman, Murong Nian harus menanggung invasi energi pertarungan putih Long Ge. 1 jam kemudian, Murong Nian tidak bisa lagi bertahan. Dalam tabrakan antara tombak dan cambuk, semangat juang putih Long Ge yang kuat masuk melalui meridiannya. Puff! Murong Nian memuntahkan seteguk darah, tidak mampu bertarung lagi. Bang! Long Ge mengambil kesempatan untuk menembak Murong Nian dari belakang, membuat Murong Nian dan monster itu terbang keluar lapangan. Saya umumkan, tantangan Long Ge berhasil dan dia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar pahlawan daftar surgawi. Guru Jingtian mengumumkan dengan lantang. Haha, Long Ge tersenyum dan memasukkan tombak kelas atas ke dalam ring luar angkasa, lalu terbang ke atas ring untuk menerima ucapan selamat dan pelukan dari Xiao Ling dan yang lainnya. Saudara Long, kamu luar biasa. Sekarang kamu berada di peringkat ke-10 dalam daftar pahlawan. Kamu juga memiliki kekuatan seperti itu. Long Ge tersenyum dan menyentuh kepala Xiao Ling. Xiao Ling sekarang berusia lebih dari 9 tahun dan memiliki rambut yang lebih panjang. Hanya Long Ge dan Xiao Ling yang memiliki kekuatan seperti itu. Kita harus terus bekerja keras. Ya, selama kita terus berlatih keras, kita semua akan masuk 10 besar dalam daftar pahlawan. Long Ge berkata sambil tersenyum. Aduh, mari kita tunggu sampai aku dan adikku mencapai topan tingkat keempat dan masuk ke daftar pahlawan terlebih dahulu. Jin Zi berkata dengan sedih dari samping. Di geng Long Yutiandi, dia dan Rose memiliki 2 atribut semangat juang, dan bakat mereka paling rendah, sekarang bahkan jika ada potongan giok budidaya untuk membantu mereka berlatih, keterampilan mereka tidak mungkin bisa mengejar Long Ge dan yang lainnya begitu cepat, jadi saya merasa sedikit tertekan. Haha, ada potongan batu giok untuk berlatih. Selama kamu berlatih lebih serius, kamu pasti akan membuat kemajuan dengan cepat. Long Ge berkata sambil tersenyum. Meskipun Long Ge berkata demikian, semua orang tahu bahwa semakin jauh Anda berkultivasi, semakin sulit jadinya. Oleh karena itu, Long Ge bisa naik level setelah berlatih selama sebulan. Manusia dan manusia tidak sama. Demikian pula, kecepatan kultivasi Long Ge adalah yang tercepat. Ayo kembali dan sesuaikan dulu. Akan ada pertarungan geng malam ini.
Kali ini kita menantang geng yang menduduki peringkat ke-10 di daftar pahlawan. Kata Long Ge sambil tersenyum yang menempati urutan pertama dalam daftar. Geng, ini memberi mereka motivasi dan tekanan setiap hari. Mereka menghasilkan motivasi di bawah tekanan, mereka bekerja keras untuk mengungguli orang lain, berlatih dengan cepat, dan menjadi lebih kuat setiap hari. Oke, Long Di dan yang lainnya berkata, lalu terbang ke area asrama bersama. Hei, Long Ge, apakah kamu tidak menginginkan upahmu? Guru Jingtian berkata kepada Long Ge. Ya, saya hampir lupa, haha. Long Ge tersenyum dan terbang menuju Guru Jingtian. Latihan berkualitas tinggi apa yang kamu inginkan? Guru Jingtian bertanya. Aku ingin baju besi kelas atas. Kata Long Ge. Otot, tulang, dan kulitmu sudah sangat kuat. Guru Jingtian memandang Long Ge dan berkata. Oh, aku ingin memberikannya pada Ross. Dia adalah pemanah geng kita dan memiliki pertahanan paling lemah, jadi aku ingin memberinya sepotong pakaian. Kita akan menggunakannya dalam pertarungan geng di malam hari. Dengan senyuman. Haha, kamu adalah pemimpin geng yang baik. Guru Jingtian tersenyum dan menyerahkan baju besi kelas atas kepada Long Ge. Terima kasih, Guru Jingtian. Long Ge mengambil baju besi itu dan mengucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Jingtian, anggota geng Long Yutiandi kembali ke asrama. Ross, ini baju besi untukmu. Long Ge menyerahkan baju besi kelas atas dari Bor kepada Ross. Kamu tidak ingin Long Ge? Ross ragu-ragu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Pertahanan kami adalah yang terlemah bagimu, jadi kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kata Long Ge sambil tersenyum. Aku akan memberimu Long Ge. Ambil saja. Kita harus menunggu dan melihat apakah kita bertarung di malam hari. Long Di juga berkata di sampingnya. Oke, Ross mengambil baju zirah itu dan memakainya. Baju besi lembut yang menempel di tubuh Ross. 10 tahun adalah usia perkembangan, yang membuat Long Ge dan yang lainnya sedikit tercengang. Apa yang kamu lihat? Kata Ross dengan wajah merah. Tidak ada, mari kita bahas taktik. Long Ge segera mengganti topik pembicaraan. Oh, diskusikan taktik. Long Di juga berkata. Alhasil, geng Long Yutiandi mulai serius mendiskusikan taktik. Setelah berdiskusi, mereka berlatih secara individu dan membuat persiapan terakhir untuk pertarungan geng di malam hari. Pukul 6.30 malam. Daerah arena. Semua anggota geng Long Yutiandi berkumpul di area ring. Mereka akan menantang geng ke-10 dalam daftar pahlawan surgawi malam ini. Guru Jingtian telah memberi Long Ge informasi tentang geng ke-10. Geng Xiaoyang total ada 100 anggota geng, semuanya adalah master topan level 9. Pemimpin geng Murong Xiaoyang memiliki modal geng 200 juta. Mereka semua adalah master siklon tingkat 9 lagi. Kata Jinzi sambil melihat informasi ini. Apakah kita sudah mengalahkan banyak geng seperti ini di bulan ini? Long Ge bertanya secara retoris. Haha, Long Di dan yang lainnya tertawa. Memang benar jumlahnya cukup banyak, tapi hari ini lawan kita adalah salah satu dari 10 geng teratas. Ya, kami tidak akan pernah meremehkan musuh. Kami tidak akan pernah meremehkan musuh. Satu-satunya yang meremehkan musuh adalah pihak lain, kata Long Ge sambil tersenyum. Saya kira lawan kami tidak akan meremehkan kami, karena kami sangat terkenal. Kata Long Di sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang dipikirkan pihak lain, kita harus memainkan gaya kita sendiri. Kata Long Ge sambil tersenyum. Saat geng Long Yutiandi sedang berdiskusi, 100 master topan tingkat 9 muncul di langit. 100 master siklon tingkat 9 ini semuanya datang dengan mengendarai Warcraft, dan masing-masing memiliki energi tempur atribut air. Tampaknya fleksibilitas mereka tidak boleh lemah. 100 master siklon tingkat 9 di langit perlahan terbang ke tanah, dan pemimpinnya ternyata adalah seorang wanita. Wanita ini mengendarai monster berbulu putih dan berjalan perlahan menuju Long Ge dan yang lainnya. Apakah kamu menantang kami? Sebuah suara lembut seperti seorang Aries berkata kepada Long Ge dan yang lainnya. Ya, kata Long Ge sambil memandang wanita dengan kulit seputih salju dan seputih domba putih. Namaku Murong Xiaoyang, apakah kamu Long Ge? Kata wanita mirip Aries sambil menunjuk Long Ge dengan jari-jarinya yang putih dan lembut. Ya, saya Long Ge. Kata Long Ge sambil tersenyum. Meskipun Long Ge masih muda, seluruh semangat dan sikapnya adalah seorang master, dan master di antara para master. Mengapa kamu menantang kami? Murong Xiaoyang sepertinya menanyakan pertanyaan bodoh. Long Ge terdiam beberapa saat, karena kita harus menantang satu persatu sampai kita menjadi yang terakhir. Bisakah kamu tidak menantang kami? Tantang saja yang berikutnya, kata Murong Xiaoyang dengan kata-katanya yang seperti domba. Long Ge terdiam. Tidak, kita harus menantang mereka satu persatu, agar kita bisa menunjukkan betapa kuatnya kita. Kata Xiao Ling dari belakang.
Tindakan Murong Xiaoyang tidak berpengaruh pada wanita. Baiklah kalau begitu. Aku mengaku kalah, kamu bisa bertarung sendiri. Kata Murong Xiaoyang kepada Long Ge dan yang lainnya dengan kesal, yang membuat Long Ge dan yang lainnya enggan menyerah. Saudara-saudara dari geng Xiaoyang, kita akan kembali. Mereka terlalu kuat. Ayo kita bubar dan bangun lagi. Kata Murong Xiaoyang kepada Master 100 Siklon tingkat 9 dari geng Xiaoyang. Oke, 100 Master Topan tingkat 9 dari geng Xiaoyang benar-benar setuju. Jadi, sementara Long Ge dan yang lainnya tercengang, geng yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar pahlawan surgawi meninggalkan area ring tepat saat perang geng akan segera dimulai. Jam 7 malam, saya umumkan, perang geng dimulai. Guru Jingtian mengumumkan. Long Ge dan yang lainnya berdiri bosan di atas ring, melihat ke sisi berlawanan yang kosong. Mereka belum pernah melihat lawan yang mundur tanpa perlawanan, dan lawan mereka adalah salah satu dari 10 geng teratas di daftar pahlawan. Setengah jam kemudian, saya umumkan, geng Long Yu Tiandi berhasil dalam tantangan ini. Menerima 100 juta koin emas dalam dana geng. Geng Xiaoyang mengumumkan pembubarannya. 200 juta dana geng disita. Guru Jingtian mengumumkan. Aku tidak menyangka pertarungan geng yang kita nantikan akan menjadi seperti ini. Long Ge berkata tanpa berkata-kata. Saya harap setiap pertempuran akan seperti ini, jika lawan tahu cara lari. Apa gunanya itu? Aku masih suka berkelahi, kata Xiaoling. Oke, kuharap lawan besok tidak mengecewakan kita. Ayo kembali berlatih, kata Long Ge kepada semuanya. Oke, kata Long Di dan yang lainnya. Setelah pertarungan tanpa asap, Long Ge dan yang lainnya terbang kembali ke asrama. Mungkin besok akan ada tantangan nyata. Tanggal 2 Oktober, Long Ge berhasil menantang posisi ke-9 dalam daftar pahlawan. Xiaoling berhasil menantang posisi ke-38 dalam daftar pahlawan. Long Di dan Long Di berhasil menantang posisi ke-57 dan ke-58 dalam daftar pahlawan. Namun, Jin Zi dan Mei Mei belum mencapai topan level 4, jadi mereka tidak menantang daftar pahlawan. Long Yu Tiandi Gang berhasil menantang tempat ke-9 dalam daftar pahlawan surgawi. Tanggal 3 Oktober, Long Ge berhasil menantang posisi ke-8 dalam daftar pahlawan. Xiaoling berhasil menantang posisi ke-37 dalam daftar pahlawan. Long Di dan Long Di berhasil menantang posisi ke-55 dan ke-56 dalam daftar pahlawan. Long Yu Tiandi Gang berhasil menantang tempat ke-8 dalam daftar pahlawan surgawi. Tanggal 4 Oktober, Long Ge berhasil menantang posisi ke-7 dalam daftar pahlawan. Xiaoling berhasil menantang posisi ke-36 dalam daftar pahlawan. Long Di dan Long Di berhasil menantang posisi ke-53 dan ke-54 dalam daftar pahlawan. Long Yu Tiandi Gang berhasil menantang tempat ke-7 dalam daftar pahlawan surgawi. Tanggal 7 Oktober, Long Ge berhasil menantang posisi ke-4 dalam daftar pahlawan. Xiaoling berhasil menantang posisi ke-34 dalam daftar pahlawan. Long Di dan Long Di berhasil menantang posisi ke-47 dan ke-48 dalam daftar pahlawan. Long Yu Tiandi Gang berhasil menantang peringkat ke-4 daftar pahlawan di daftar Tianbang. Asrama Long Ge, setelah pertempuran beberapa hari ini, kita secara bertahap mendekati puncak peringkat surgawi. Long Ge berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Baiklah, besok, Kakak Long akan melawan master peringkat ketiga dalam daftar pahlawan. Kudengar master peringkat ketiga sudah berada di puncak topan level 9. Dia dapat menembus topan level 9 kapan saja dan dipromosikan kepada Tuan Raja Qi. Aku sangat menantikannya, pertarungan ini, kata Xiaoling dari samping. Aku juga menantikannya, mata Long Ge penuh kegembiraan atas tantangan ini. Juga, di malam hari kita akan menantang geng peringkat ketiga dalam daftar pahlawan surga. Konon geng ini memiliki lebih dari 10 master peringkat pahlawan surga. Untuk bisa menonjol dari lebih dari 30.000 master siklon level 9, ada lebih dari selusin master di daftar pahlawan yang terkonsentrasi di geng yang sama, yang memang sangat kuat. Juga, untuk menantang kita, kita harus meningkatkan dana geng. Karena 3 dana geng teratas semuanya memiliki 1 miliar koin emas. Kalau begitu tambahkan lagi, kami telah menghasilkan lebih dari 6 miliar dalam beberapa bulan terakhir. Long Ge berkata sambil tersenyum, koin emas tidak penting bagi kami, yang penting adalah kami memiliki kesempatan untuk menantang. Ya, Long Di dan yang lainnya mengangguk. Juga, aku dan adikku telah mencapai topan level 4 dalam latihan hari ini, dan kami berencana untuk mulai menantang daftar pahlawan besok. Kata Jin Zi gembira dari samping. Oke, saat kamu berhasil dalam tantangan ini, geng Long Yu Tiandi kami semuanya akan menjadi master dalam daftar pahlawan. Saat itu, akan ada persediaan senjata bor bermutu tinggi yang tak ada habisnya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Yang paling penting adalah,
Kami adalah geng dengan pahlawan teratas di daftar pahlawan surga, jauh lebih baik dari geng lainnya. Kata Long Di sambil tersenyum. Haha, semua orang tertawa bersama. Masa depan mereka penuh harapan dan mereka punya alasan untuk tertawa. Setelah mengobrol, semua orang pergi berlatih. Hari baru apa yang akan mereka datangi? Tanggal 8 Oktober cerah. Hari ini adalah hari yang baik untuk sebuah tantangan. Daerah arena, Longge dan yang lainnya telah berdiri di puncak daftar pahlawan, siap menantang para master di daftar pahlawan. Xiao Longge, apakah kamu di sini untuk menantang lagi? Guru Jingtian berkata kepada Longge dan yang lainnya sambil tersenyum. Ya, Longge tertawa. Longge, apakah kamu akan menantang tempat ketiga dalam daftar pahlawan peringkat surgawi hari ini? Banyak penonton telah berkumpul di bawah ring, karena mereka semua suka menyaksikan pertempuran geng Long Yu Tiandi. Ya, tapi sebelum aku bertarung, biarkan Long Di dan yang lainnya menantangku dulu. Oke, kita tonton di bawah dan tunggu sampai kamu berhasil dalam tantangannya. Oke, aku akan memulai tantangannya dulu. Kata Jinzi sambil tersenyum. Setelah dia mencapai topan tingkat keempat, dia berharap untuk menantang Tianban. Saudaraku, setelah kamu menyelesaikan tantangannya, giliranku. Rose tersenyum di sampingnya. Oke, Jinzi tersenyum dan terbang ke daftar teratas, lalu mengklik nama orang ke-100 dalam daftar. Setelah memanggil namanya, Jinzi melayang di udara, menunggu kedatangan para master dari peringkat surgawi. Setelah beberapa saat, Master Siklon tingkat 9 peringkat 100 terbang ke atas panggung. Siapa yang menantangku? Kata Master Siklon tingkat 9. Aku, kata Jinzi. Petik 2 titik titik titik. Apakah kamu dari geng Long Yu Tiandi lagi? Master Siklon tingkat 9 bertanya ketika dia melihat Longge dan yang lainnya di sampingnya. Ya, Jinzi tersenyum, apakah kamu takut? Huff, aku tidak percaya aku akan kalah darimu. Aku sudah kalah dari 4 gengmu. Jika aku tidak percaya kamu masih bisa mengalahkanku, aku tidak percaya semua gengmu jenius. Kata Master Topan tingkat 9. Meskipun aku bukan seorang jenius di antara para jenius, aku masih bisa mengalahkanmu. Jinzi mengeluarkan perisai dan pedang bermutu tinggi. Haha, kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan melihat senjatamu. Kata Master Siklon tingkat 9. Haha, kamu akan tahu dalam 30 menit. Jinzi tertawa, seluruh tubuhnya bersinar merah. Oke, Master Siklon tingkat 9 lawan juga penuh semangat juang. Menundukkan naga dan menundukkan ibel dengan pedang dan perisai, gaya menundukkan harimau. Jinzi mengayunkan pedang dan perisainya lalu menyerang. Master Topan tingkat 9 juga menyerang. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Semangat juang Master Topan tingkat 9 relatif tinggi, sementara pertahanan Jinzi lebih kuat, dan kedua belah pihak bertarung tanpa henti. Apakah menurutmu tantangan Jinzi bisa berhasil? Long Di bertanya pada Longge. Oke, kata Longge. Kenapa? Long Di bertanya. Poin pertama adalah bahwa Master Siklon tingkat 9 telah dikalahkan oleh kita berkali-kali, dan dia sudah takut pada geng kita. Poin kedua adalah dia adalah penyerang utama dan Jinzi adalah pembela. Dia mengkonsumsi lebih banyak melawan energi daripada Jinzi, jadi Jinzi pada akhirnya harus lebih unggul. Poin ketiga adalah geng Long Yu Tiandi kita tidak akan dikalahkan. Longge berkata sambil tersenyum. Haha, Longdi dan yang lainnya tertawa bersama. Setengah jam kemudian, seperti yang diharapkan Longge, Jinzi berhasil dalam tantangan tersebut dan menduduki peringkat ke-100 dalam daftar pahlawan. Saudaraku, selamat. Rose tersenyum. Haha, giliranmu. Jinzi berkata dengan gembira sambil melihat armor bor kelas menengah yang baru saja dia dapatkan. Oke, Rose tersenyum, lalu terbang ke daftar pahlawan dan mengklik nama nomor 99. Setelah mawar dinyalakan, mereka melayang di udara. Setelah beberapa saat, penguasa topan tingkat 9 tiba. Apakah kamu yang menantangku? Kata Master Siklon tingkat 9 sambil melihat mawar yang melayang di udara. Ya, Rose tersenyum, menunjukkan senyuman yang indah. Meskipun usianya baru 10 tahun, dia benar-benar cantik. Haha, apakah gadis kecil yang lucu punya nyali untuk menantangku? Master Topan tingkat 9 tertawa. Ya, karena saya dari geng Long Yu Tiandi. Rose tersenyum. Titik titik titik. Sebuah garis hitam tiba-tiba muncul di wajah Master Topan tingkat 9, apakah mereka dari geng Long Yu Tiandi lagi? Berapa kali gengmu harus mengalahkanku? Haha, melihat Master Siklon tingkat 9 telah kehilangan kepercayaan diri dalam bertarung, Longge dan yang lainnya tertawa di bawah. Tapi aku harus menang bagaimanapun caranya. Karena akan sangat memalukan jika kalah dari gadis berumur 10 tahun. Kata Master Topan tingkat 9. Bukankah kamu bahkan kalah dari Xiaoling yang berusia 9 tahun?
Rose menunjuk ke arah Xiaoling di bawah ring dan berkata sambil tersenyum. Haha, Long Ge dan yang lainnya tertawa lagi. Guru Jingtian, bisakah saya mulai bertarung? Master Siklon tingkat 9 sangat malu, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat untuk masuk, jadi dia hanya bisa meminta untuk bertarung segera. Oke, kamu bisa mulai bertarung. Guru Jingtian tersenyum. Apa segera setelah pertempuran dimulai, Rose dengan cepat mengeluarkan busur dan anak panah kelas atas dan menembakkan anak panahnya yang kuat. Panah pemakan jiwa, dan itu tembakan ganda. Panah Rose melesat melintasi langit, membuat penonton di sekitarnya merasa pusing. Ini memang sangat kuat. Master Topan tingkat 9 dihantam secara langsung tanpa tindakan pencegahan apapun. Sebagai orang pertama yang menanggung beban terberat, kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Bang! Rose memanfaatkan momen kebingungannya untuk terbang di sampingnya dan memukul kepalanya dengan busur bermutu tinggi. Master Siklon tingkat 9 merespons dan membuangnya. Seluruh pertempuran hanya berlangsung 2 detik. Pada saat Master Topan tingkat 9 ini sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di luar lapangan. Aku kalah. Dia memandangi mawar yang masih berterbangan di langit dengan tak percaya. Haha, Long Ge dan yang lainnya tertawa keras lagi. Saya umumkan, tantangan Rose berhasil dan dia menduduki peringkat ke-99 dalam daftar pahlawan. Kata Guru Jingtian dengan lantang. Haha, Rose dengan gembira pergi untuk menerima hadiah, lalu kembali untuk menerima ucapan selamat dari Long Ge dan yang lainnya. Sekarang semua anggota geng kita adalah master dalam daftar pahlawan. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, ini geng pertama dalam sejarah. Long Di tertawa. Ya, tapi kita masih harus membuat sejarah. Tujuan kita adalah mengambil 6 tempat teratas dalam daftar pahlawan. Kata Long Di. Untuk tujuan ini, giliranku untuk menantang. Kata Long Di, lalu dia terbang ke daftar pahlawan di daftar surgawi dan mengklik nama nomor 50. Setengah jam kemudian, tantangan Long Di berhasil. Giliranku, Long Di juga terbang ke daftar pahlawan dan mengklik namanya di nomor 51. Setengah jam kemudian, tantangan Long Di berhasil. Giliranku, Xiao Lingye terbang ke daftar langit dan mengklik nama nomor 33 di daftar pahlawan. 5 menit kemudian, Xiao Ling berhasil melakukan tantangannya. Kalian semua berhasil dalam tantangannya. Ayo saksikan penampilan terakhirku. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan semburan semangat juang dan langsung mengklik nama orang ketiga di daftar pahlawan. Lagu naga, lagu naga. Para siswa di bawah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berteriak keras bersama di bawah. Haha, aku tidak akan mengecewakanmu. Long Ge tersenyum dan terbang di atas ring, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, tampak seperti seorang master. Apakah Long Ge berhasil dalam tantangannya? 240.